Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita awali dulu dengan zikir pagi. Saya tuntun beberapa, silakan diikuti. Nomor 3 halaman 10. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 7. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli
wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Baik. Sekarang 50 doa. Nomor 16. Doa minta agar diangkat dari kesulitan versi Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nomor 17. Doa pelipur lara, penawar hati yang buka. Ini panjang, saya tuntun. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Baik, sekarang lihat di buletin. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya semisal itu pula. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Penjelasan hadis. Hadis ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan atau perbuatan. Di sini tidak lagi bahas meninggalkan yang haram, Bu. Kalau meninggalkan yang tidak bermanfaat saja dia tinggalkan, apalagi meninggalkan perkara yang haram, perkara maksiat. Faedah hadis. Pertama, dalam ajaran Islam
dikumpulkan berbagai macam kebaikan atau mahasin. Mahasin itu kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam dua kalimat dalam firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. An-Nahl ayat 90, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua, tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan yang haram, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Jadi konsekuensi dari meninggalkan hal yang tidak manfaat berarti tidak ganggu orang juga. Karena itu sudah tidak lagi disebut tidak manfaat, tapi itu mencelakai orang. Di sini dilihat ya dengan lisan dan tangan. Lisan dengan omongan, memfitnah, rasani, ya itu masuk. Dengan tangan memukul, mungkin mengganggu dengan memasang gangguan gitu. Kadang sampai perkara-perkara remeh yang kita nganggap remeh itu ganggu itu. Dengan suara-suara yang berisik. Kalau mainan bocah-bocah itu ya petasan, mercon, nah itu. Nah ini termasuk larangan dalam hadis ini. Apalagi yang lebih parah daripada itu, bom, jelas nggak boleh. Yang ketiga, jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia akan meninggalkan perkara haram, yang syubhat, perkara yang syubhat, dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Apa berlebihan dalam hal mubah apa, Bu? Tidur, banyak tidur. Tidur kan boleh. Tapi tidurnya banyak-banyakin gitu, enggak boleh. Kecuali butuh. Kalau butuh misalnya pas Ramadan, dia butuh istirahat. Karena malam nanti mau taraweh. Kalau tidak istirahat, tarawihnya ngantuk. Boleh tidur nggak? Boleh. Namun kalau yang berlebihan apa? Ba'da subuh tidur sampai mau maghrib itu. Mau ngabuburit baru dia bangun. Nah ini sudah berlebihan. Apa berlebihan dalam hal mubah lagi? Buka puasa, balas dendam makannya. Wah, ini pokoknya apa saja dikeluarin, pokoknya disikat habis. Itu makan boleh, namun tidak boleh berlebihan. Kemudian meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang kami olah secara bebas. Jadi tadi konsekuensinya ya, yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, berlebihan dalam mubah juga ditinggalkan. Mubah itu perkara yang boleh, Bu, asalnya. Tapi kalau sudah berlebihan nggak boleh. Yang keempat, kata Ibnu Rajab rahimahullah, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Omongannya tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia.
Berarti kalau prakteknya di bulan Ramadan, biar lisan dijaga apa? Baca Quran, baca zikir, baca doa. Berusaha hatamkan di bulan Ramadan gitu. Minimal 1 hari 1 juz. Atau mungkin bisa baca ketika sholat malam atau sholat tarawih. Kalau ibu sendirian bisa baca sambil membuka mushaf. Pegang mushafnya gitu. Lebih canggih lagi pakai HP. HP cuma buka layar, Bu. Kalau Al-Quran mushaf jenengan buka-buka lembarannya. Kalau HP langsung gitu. Mau baca tinggal ada aplikasinya. Nah, ini surat Al-Muluk, membaca. Bisa 1 rakaat sak halaman bisa. Panjang gak Bu sak halaman, Bu? Panjang? Setengah. Nah, sak rakaat setengah halaman. Itu 1 hari, 1 kali sholat berarti bisa 8 kali setengah 4 halaman. 4 tarwih 1 juz. Untuk khusus sholat aja itu bisa. Nah, tentang keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam ayat berikut yang menjelaskan adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lisan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Itu ayat 16, 17, 18 ya. Itu cuma salah format angka aja. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi perkataan hati itu Allah tahu. Apa yang terbetik dalam hati kita Allah itu tahu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang dimaksudkan sini malaikat. Kalau dimaknakan dengan kami yaitu Allah, berarti ilmu Allah yang dekat. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya raqib dan atid. Raqib itu mengawasi, atid itu selalu hadir. Nah, beri catatan situ, Bu. Raqib atid itu sebagian ulama katakan itu nama malaikat. Sebagian ulama katakan cuma sifat malaikat, tapi bukan namanya. Jadi bisa jadi nama malaikat raqib dan atid. Bisa juga sifat malaikat. Sifat malaikatnya itu raqib, ngawasi, atid, hadir. Sehingga sebagian ulama tidak setuju kalau raqib atid jadikan nama malaikat. Pokoknya cuma disebut malaikat pencatat amal gitu. Ibnu Abbas mengatakan yang dicatat adalah setiap perkataan, baik buruk dicatat, Bu. Sampai pula perkataan aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, sampai aku melihat, semuanya dicatat. Ketika hari Kamis, perkataan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah. Karena Senin Kamis itu amalan diangkat di hadapan Allah. Maka di antara alasan anjuran puasa Senin Kamis adalah karena ketika Senin Kamis amalan itu diangkat ke langit. Ya, amalan kita itu diangkat ke langit. Dalam hadis Al-Husain bin Ali disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min husni islamil mar'i qillatal kalam fima la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah mengurangi bicara dalam hal yang tidak manfaat.
Berarti dia perhitungan banget berarti ya. Ngomong apa, timbang-timbang dulu. Oh ini manfaat enggak gitu. Enggak semua dibicarakan. Abu Ishaq Al-Khawas berkata, "Innallaha yuhibbu salasa wa yubghidu salasa. Fa amma ma yuhib fa qillatul kalam wa qillatun naum wa qillatul kalam wa fa qillatul akli wa qillatun naumi wa qillatul kalam. Wa amma ma yubghidu fa kasratul kalam wa kasratul akli wa kasratun naum." Sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Tadi yang kita bahas yang berlebihan lah itu, Bu. Nah, ini dikurangi. Sedikit makan, sedikit apa lagi? Tidur, dan sedikit bicara. Bicara seperlunya. Ada penting aja dia bicara, nggak terlalu penting ya mikir-mikir dulu. Kalau kita tuh malah bagus banyak bicara daripada enggak gitu. Nah, ini di sini sedikit bicara. Kemudian perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Namun tetap juga bagi porsinya masing-masing juga, Bu. Bicara nanti ada tempatnya. Makan juga nanti tetap dibutuhkan. Karena kita nggak boleh juga puasa tiap hari selain Ramadan, nggak boleh. Saya mau puasa lebih daripada puasa Daud, nggak boleh. Maka makan tetap ada porsinya gitu. Juga banyak tidur, maka tidur masih boleh, namun tidak boleh berlebihan. Sesuai kebutuhan orang gitu. Kalau dia tidur untuk bangun malam, boleh. Dia tidur ada aktivitas lagi, boleh. Dia tidur karena semalam aktivitasnya terlalu berat, butuh istirahat, boleh. Jadi ingat tadi 3 hal ini. Dan berlebihan dalam ini nanti mengantarkan dalam hal yang lainnya, Bu. Nanti banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Nah ini kalau berlebihan nanti ganggu dalam ibadah kita atau terjerumus dalam maksiat. Banyak bicara, ujung-ujungnya gibain orang, fitnah orang. Banyak makan akibatnya apa, Bu? Hah? Banyak makan apa akibatnya, Bu? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, sering ngantuk gimana? Tidur. Tidurnya akhirnya jadi banyak. Padahal ada butuh untuk aktivitas yang lainnya. Nah, untuk itu, nah ini perlu diatur. Ntar saya ada satu bahasan di Nah, ada kaitannya dengan ini. Ibnul Qayyim itu bagi ada 4 langkah setan. Ini kaitannya hampir persis sama dengan perkataan Abu Ishaq Al-Khawas ini. Ini 4 langkah yang menjadi langkah setan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, mata yang tak bisa terjaga. Yang kedua, banyak bicara. Yang ketiga, banyak makan. Yang keempat, banyak bergaul. Bu, pertama tadi mata tidak bisa dijaga, artinya banyak memandang. Ini memandang lawan jenis dengan nafsu syahwat.
Yang kedua apa tadi? Banyak bicara. Karena kita tadi seperti disebutkan ya, bicara itu ditimbang-timbang. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik kalau tidak diam. Yang ketiga apa tadi? Banyak makan. Karena tempat yang paling jelek untuk dipenuhi yaitu perut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, banyak bergaul. Nah, sekarang bergaul yang baik itu kata Imam Ibnul Qayyim itu ada 4 nih. Atau bergaul itu ada 4 bentuk. Nanti ada yang baik, ada yang tidak nih. Bergaul yang pertama itu seperti orang yang membutuhkan makanan. Seperti butuh makan. Nah, itu dibutuhkan setiap waktu. Contohnya bergaul dengan orang berilmu, para ulama. Bergaul dengan orang yang berilmu atau para ulama. Yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Dibutuhkan ketika sakit saja. Iya kan, kalau ke dokter kan, kalau butuh saya kan Bu, apa setiap hari ke Pak Dokter? Hah? Setiap hari minta obat terus? Enggak, sakit aja. Nah, kalau yang kedua ini contohnya untuk urusan muamalat dunia. Oh, mau butuh sayur, datang ke pedagang sayur gitu. Oh, mau butuh belajar sesuatu ilmu dunia, datang ke seorang yang pakar. Oh, dia butuh kembangkan bisnis, belajar kepada orang yang ahli bisnis. Butuh saja ketika butuh, enggak setiap waktu. Sekarang yang ketiga, bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Ini ngundang penyakit aja Bu kalau bergaul dengan orang seperti ini. Nanti penyakitnya macam-macam. Yang jelas ini bergaul dengan orang yang jelek berarti kita malah dapat penyakit. Bergaul dengan orang yang senang gibah. Enggak usah pakai kata bergaul deh, di grup aja deh, di grup. Grup apa Bu? WhatsApp itu. Ada saja orang yang bicarakan yang lain yang nggak benar gitu. Terus yang keempat itu bergaul yang malah dapati racun, mendapatkan racun. Yaitu bergaul dengan orang yang sesat atau orang yang menyimpang. Bergaul dengan orang yang sesat dan orang yang menyimpang. Berarti kalau mau bergaul, milih yang mana Bu? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Mana Bu? 1 dan 2. Yang dihindari yang mana? 3, apalagi 4. Maka jenengan bisa pahami 4 tadi itu, terapkan kalau bergaul sehari-hari. Oh, ini mana teman-teman yang baik ya? Nah, saya pilih, oh ini nomor 1 atau ini nomor 2 nih. Oh, ini nomor 3 nih, dia masuk nomor 3, ya sudahlah, pelan-pelan saya tinggalkan dia dulu deh. Gak pernah saya jadi baik di dia itu. Oh, jadi jelek terus. Malah jadi racun lagi. Nah, itu nanti ditimbang-timbang. Umar bin Abdul Aziz berkata, lihat lagi di buletin, man adda kalamahu min amali qalla kalamu illa fima ya'nihi. Siapa yang menghitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara
kecuali dalam hal yang manfaat saja. Dia akan berbicara cuma dalam hal yang manfaat. Setelah menyebut perkataan Umar bin Abdul Aziz di atas, Ibnu Rajab mengatakan, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Maka jadi orang itu yang jangan sampai banyak bicara, sedikit amalan, sedikit aksi. Faedah yang kelima, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka itu tanda baiknya Islamnya. Jadi kalau ibu mau nilai orang itu Islamnya bagus, lihat waktunya aja, habis untuk apa. Sama lihat suami, lihat istri, lihat anak, kayak gitu. Waktunya habis untuk apa? Kalau sekadar hiburan saya sih nggak apa-apa. Namun kok seharian dengan hal yang tidak manfaat terus. Nah, standar baiknya orang tuh kayak gitu. Keenam, mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi mungkar. Jawabnya tidaklah demikian. Bahkan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran itu termasuk hal yang manfaat. Berarti dakwah, nasihati orang itu termasuk hal manfaat. Dia sebar tausiah, sebar info kajian, nah itu hal manfaat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa nasihat kepada kaum muslimin di mimbar-mimbar, dia menulis risalah untuk disebar tengah-tengah kaum muslimin, termasuk dalam hal yang bermanfaat. Bahkan sebuah pahala jika didasari dengan niat yang ikhlas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Baik, sekarang buka buku fikihnya, Bu. Masih lanjut zakat. Sekarang buka lanjutannya. Halaman 108-109. Kemarin kita sudah lihat syarat zakat. Ada berapa kemarin? 5. Masih ingat? 1 dimiliki sempurna. 2, syarat-syarat zakat, Bu. 2, harta berkembang. 3, mencapai nisab. Apa itu nisab? Kadar minimal suatu harta kena zakat. 4, telah mencapai haul. 5, kelebihan dari kebutuhan pokok. Ibu dapat gaji sekarang nih, misalnya. Gajinya berapa, Ustadz? 10 juta. Langsung kena zakat? Langsung kena zakat? Kenapa? 1, belum haul. 2, suruh pakai dulu, sisa dari kebutuhan pokok tersimpan, nanti dikumpul setahun, nah baru kena zakat. Nah sekarang kita lihat rincian zakat satu persatu. Lihat binatang ternak. Ini bagi warga yang punya unta, sapi, kambing. Fa'amal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu
Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'a al-islamu wal hurriyatu wal milku at-tamu wan nisabu wal haulu was saumu. Binatang ternak yang wajib dizakati itu ada 3. Apa? Unta, sapi dan kambing. Berarti ayam kena nggak, Bu? Untuk zakat hewan ternak tidak kena. Bebek kena atau tidak? Tidak kena. Kalau ternak anjing haram. Nggak usah dibilang-bilang zakatnya, Bu. Nah, cuma 3 ini ya. Berarti yang masuk ayam tadi nanti hitungan zakat sendiri, Bu. Bebek nanti hitungan zakat sendiri. Kalau nanti masuk zakat yang lain, dia bisa masuk zakat barang dagangan. Namun lihat syaratnya ada 6. 6 ini terpenuhi dulu baru kena zakat hewan ternak. Pertama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga, barang yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna. Kalau ini milik orang lain, dia cuma yang cari pakan, ini milik orang, berarti nggak kena. Karena masih milik orang kan? Yang keempat, mencapai nisab. Nisabnya dicatat, unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Ulang. Unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Maka untanya baru 4 ekor tidak kena zakat. Sapinya baru 29 ekor tidak kena zakat. Kambingnya baru 39 ekor tidak kena zakat. Yang kelima, mencapai haul. 5 ekor tadi bertahan sampai haul 1 tahun. Seandainya kau di tengah-tengah tahun turun jadi 4 ekor, hitung ulang lagi nanti kalau sudah sampai 5 ekor. Yang keenam ini yang orang Gunung Kidul nggak memenuhi syarat. As-saima atau digembalakan, artinya dilepas di padang rumput gratis. Paham kan? Di Gunung Kidul nggak mungkin toh. Pakannya semuanya dicari toh. Dicari, ada yang beli, baru masukin di kandang. Nah ini nggak masuk berarti. Ya masuk itu jika ada sapi, ini ada padang rumput hijau, dilepas. Di situ makan rumput tadi gratis. Nah, baru kena zakat hewan ternak ini. Paham, Bu? Ya, kalau memenuhi 6 syarat ini berarti kena zakat hewan ternak. Hitungannya nanti ada sendiri. Nanti hitungan nisabnya ke halaman berikutnya lagi. Sekarang barang berharga. Nah, ini yang ibu-ibu punya. Wa ammal asmanu fasyai'ani adzabu wal fiddatu wa syara'itu wujubi zakati fiha khamsatu asya'a al-islamu wal hurriyatu wal milku tammu wan nisabu wal haulu. Barang berharga yang wajib dizakati ada 2, yaitu emas dan perak. Syarat wajib zakatnya ada 5 perkara, yaitu Islam. Kedua apa? Merdeka. Ketiga, barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna. Yang keempat, mencapai nisab. Catat, nisab emas 20 dinar. Sama dengan 85 gram emas murni. 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Nisab perak sama dengan 200 dirham.
sama dengan 595 gram perak murni. Ingat ya Bu ya, dimiliki sempurna. Bisa jadi orang tua punya emas sendiri, anak jenengan punya emas sendiri. Maka tidak digabung. Jenengan tetap hitung sendiri, yang ini hitung sendiri. Walaupun mungkin yang satu 40 gram, yang satu 45 gram, kalau digabung jadi 85 Bu. Iya kan? Tidak disuruh keluarkan zakat. Karena tadi kan bahasannya dimiliki sempurna. Kemudian emas tadi yang syarat kelima telah mencapai haul. Haul. Nisab emas tadi berapa? 85 ya. 85 gram ya emas. Bu, ini sudah 85 gram loh ini 85 gram. Tunggu dulu. Ini saat saya pakai angka aja ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, 12 bulan 1. Di bulan 1 85 gram. Belum kena zakat, Bu. Ini baru mulai sugih loh ini. Ini baru mulai. Belum kena. Nunggu apa? Nunggu apa, Bu? Ingat, oh saya nanti setiap bulan 1 saya bayar. Saya pakai angka saja karena nanti jenengan bisa jadi di bulan Ramadan, bisa jadi di bulan Syawal, bisa jadi Zulkaidah, bisa jadi di bulan besar gitu. Ya, ingat ya, bulan 1 dapat 85 gram. Tunggu haul dulu. Oh, Ustaz, masih 85. Alhamdulillah. Berarti tarik zakat berapa? 2,5% dari 85. Nah, biasanya emasnya nambah lagi, Bu. Di sini masuk emas. Bulan 2 masuk. Alhamdulillah Ustaz, bulan 3 ada lagi masuk. Masuk lagi. Alhamdulillah Ustaz, bulan 4 masuk lagi. Masuk lagi. Ini ternyata ada 10 gram, ini 10 gram, ini 10 gram. Bu, nggak usah hitung nisab masing-masing. Cukup satukan. Ya. Cukup satukan yang baru masuk, nanti dihitung totalnya di bulan 1 gitu. Jangan jenengan nanti hitung yang bulan, saya berarti bayar yang ini di bulan 2. Saya bayar yang ini di bulan 3. Jangan. Kayak gitu bingung nanti. Yang baru masuk, jenengan masukkan semua di bulan 1 bayar. Misalnya nih, ada 85 tambah 30, 100 berapa? 15 ya. Jadi 115, bayarkan saja di bulan 1. Ada yang baru masuk di bulan 2, berarti jenengan majukan haulnya. Ada yang baru masuk di bulan 3, berarti jenengan majukan lagi. Majukan nggak masalah. Nanti tetap bayarnya di bulan 1. Yang tidak boleh dalam zakat diingat, tidak boleh diundur. Diingat itu baik-baik, Bu. Saya punya kewajiban bayar di bulan 1, ya bayarnya di bulan 1. Bulan 1-nya misalnya bulan Sya'ban, berarti jenengan bayarnya di bulan Sya'ban, Bu. Ustaz, kan bulan Ramadan lebih afdol sedekah. Saya undur yang di bulan Sya'ban tadi, diundur ke bulan Ramadan. Gak boleh.
Undur dosa. Majukan lebih bagus. Kok harusnya bulan 1 bulan Sya'ban, dia majukan ke bulan Rajab, boleh. Paham Bu? Diundur nggak boleh, dimajukan boleh. Nggak ada pemasukan lagi. Terus nggak usah. Tahun 1 berikutnya lagi, tunggu 1 tahun lagi. Semuanya pakai patokan bulan 1. Sehingga gini, zakat itu ibu ingat aja, saya mesti bayar bulan apa ya? Oh, saya kemarin tuh bayarnya bulan Sya'ban. Berarti tahun berikutnya lagi keluarkan bulan Sya'ban. Majukan bisa? Bisa. Saya bayar bulan Rajab. Oh, berarti tahun berikutnya saya bayar bulan Rajab. Tapi ingat, tunggu nisab dulu. Paham ini ya? Tadi perak berapa, Bu? 595. Pakai perak di sini sama. Nah, yang tidak disebut di sini mata uang. Dulu yang berharga itu emas, perak. Sekarang kita punya uang rupiah. Syaratnya sama dengan emas, perak, Bu. Kita pakai tadi hitungan ya. Emas nisabnya berapa? 85 gram. Harga emas berapa? Ibu-ibu, kalau mau lebaran tuh biasanya hafal harganya loh, Bu. Harga emas hari ini 873. Oh, 840.000. 840 kali 85 gram J, 71 juta. Perak tadi berapa, Bu? 595 gram. Perak itu sekitar 11.000. 595 kali 11.000, 6,5 juta. Ingat ya hitungannya ya. Sekarang ibu punya rupiah. Pakai nisab mana? Nah, pakai nisab antara emas atau perak. Pakai atau. Mana yang duluan tercapai? Mana yang lebih rendah, Bu? Berapa? 6,5 juta rupiah. Berarti jika jenengan punya simpanan sebesar 6,5 juta rupiah dari awal ya. Saya punya 6,5 juta sekarang nih Ustadz. Tunggu dulu 1 tahun ya. Bertahan berapa? 1 tahun. Bertahan haul. Kena zakat berapa persen? 2,5%. Contoh, kita balik tadi perhitungan pakai bulan. Ada pegawai baru kerja pertama, gajinya itu ya, nggak mungkin di Wonosari ya. Ada gaji langsung 7 juta ada? Hah? Ada kerja di Wonosari ada?
Nggak ada. Wes, dia nabung dulu deh. Dia nabung. Pas bulan 1, pas bulan 1 gajinya tersimpan. Ingat, tersimpan ya. Apa Bu maksud tersimpan, Bu? Nabung kan? Berarti sudah dipakai apa belum? Jadi jangan jadikan dihitung pemasukan. Yang dihitung apa, Bu? Simpanan saja. Yang masuk, yang keluar nggak usah jadikan hitung lagi. Yang tersimpan berapa? Sudah. Bulan 1 simpanannya 7 juta. Bulan 2 masuk lagi ya. Bulan 3 ada yang masuk lagi kan? Bulan 4 ada yang masuk lagi, J. Terus bulan 12, bulan 1. Nih, bulan 1 masih di atas nisab. Misalnya tersimpan jadi 10 juta. Kena zakat nggak? Kena yang mana? 7 juta apa 10? Atau 10 kurang 7? Kena yang mana? Saldo tersimpan. Walaupun Bu ada yang masuk di sini, ada yang masuk sini lagi toh, nggak usah dihitung per tahunnya, cukup jadikan bulan 1 aja. Jadi misalnya nanti dia bayarnya di bulan Ramadan, nih ya, nisabnya ya. Nanti di sini dia bayarnya di bulan Ramadan, tahun berikutnya lagi Ramadan terus, Ramadan lagi. Di sini ada 10 juta, berarti 2,5% dari 10 juta. Berapa ribu, Bu? 10 juta kali 2,5%, 2,5 juta. Berapa? 250.000. Jangan hitung dari pemasukan. Ustadz, tabungan saya ada 5, ada isi semuanya. Ya, dimasukin semua, Bu. Sampai sini totalnya berapa semua tabungan tadi? Kali 2,5%. Ustadz, suami saya punya tabungan sendiri, saya punya tabungan sendiri. Gimana zakatnya, Bu? Sendiri-sendiri. Suami bayar zakatnya sendiri, istri bayar zakat sendiri. Tadi kan sudah sebut dimiliki sempurna loh, dimiliki sempurna. Anak punya tabungan lagi sendiri, kena berarti. Ustadz, anak saya punya tabungan 10 juta Ustadz, sudah 2 tahun, kena 2 kali berarti. Iya toh? Sekarang piutang masuk nggak, Bu? Ini simpanan jenengan 10 juta. Tapi ada yang pinjam uang. Yang pinjam uang itu dia pinjam 2 juta. Masih bisa kita nambah di situ, Bu, sebenarnya. Sekarang piutang masuk atau tidak? Tergantung. Bisa bayar nggak utangnya? Oh, Ustadz, dia tertib, alhamdulillah. Tiap pekan dia nyicil. 2 juta masukkan, berarti jadi 12. Ustadz, dia pinjam 2 juta, alhamdulillah bayar 100.000. Setelah itu nggak nongol-nongol lagi, berarti 2 juta nggak usah dimasukkan. Paham? Tabungan haji masuk nggak? Tadi dimiliki sempurna nggak? Sekarang ibu pegang nggak uangnya? Bisa ditarik nggak? Enggak toh? Berarti tidak dimasukkan, tetap 10 juta ini. Apalagi? Utang bisa dia kurangi, tapi ya sudah dibayarkan ya jatuh tempo. THR, Bu, THR masuk nggak? Misalnya dia membayar di bulan Ramadan, masuk THR nggak, Bu, di hitungan ini? THR-nya kebetulan 5 juta.
Gaji 13, Bu. Masuk nggak? Tergantung THR-nya datangnya kapan. Kalau misalnya mau bayar hari ini, THR-nya kemarin dimasukkan berarti. Masukkan itu ke sini. Namun kalau mau bayar hari ini, THR-nya nanti 2 pekan lagi, nggak usah dimasukkan. Sudah? Itu emas dan perak. Ditambah tadi mata uang, J. Satu lagi. Nambah satu lagi nggak, Bu? Hah? Sekarang lihat hasil pertanian. Ini orang desa ini. Wa amma zuru'u fatajibu zakatu fiya bi salasati asyara'id. Ayakunna mimma yazru'ul adamiyun wa ayakunna qutan mudakharan wa ayakunna nisaban huwa khamsatu awsukin la kishra' 'alaiha. Adapun hasil pertanian, maka syarat wajib zakatnya ada 3. 1, sengaja ditanam manusia. Berarti bukan padinya tumbuh sendiri gitu, bukan, Bu. Sengaja ditanam. Kalau kita rata-rata pertama dapat, terus kedua, merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Berarti padi masuk, masuk. Yang ketiga, mencapai nisab, yaitu 5 wasak. 5 wasak tanpa disertai kulitnya. Kalau padi itu berarti cuma berasnya saja, gabahnya nggak dimasukin. Nah sekarang misalnya berasnya tadi berapa tadi? 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. 1 sok itu sama dengan hitungan zakat fitrah. Zakat fitrah berapa, Bu? 2,5 kilo ya. Berarti 2,5 kilo kali 300, 7,5 kuintal. 750 kilo. Kalau panennya baru 100 kilo tidak kena zakat. Kalau panennya 200 kilo belum kena zakat sampai 7,5 kuintal tadi. Terus yang berikutnya lagi. As-simar, buah-buahan. Ya pekan depan aja, Bu. Nanti ibu tambah pusing nanti. Tambah mumet nanti. Pekan depan baru yang punya barang dagangan, yang punya toko, zakatnya ada perhitungannya. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang mau tanya langsung. Bagian kemarin pertanyaannya masih belum bisa dibacakan, bisa di-up langsung ke WA yang ada ya. Ustaz mau tanya tadi untuk binatang ternak yang ditunggalkan di lapangan itu wajib dizakatin. Binatang ternak yang ditunggalkan. Iya. Itu meskipun jumlahnya tidak sesuai syarat, misalnya sapi tidak harus sampai 30 ekor, tapi tetap tadi nisab haul. Tapi ditambahkan kalau zakat hewan ternak tadi yang nanti hitungannya ada sendiri, itu harus terpenuhi syarat as-saima. As-saima itu digembalakan. Kalau tidak digembalakan nanti tergantung tujuannya. Hewan ternak tadi untuk apa? Itu Ji. Ada lagi? Ya. Apa? Harga emas.
Berarti ini punya emas ya. Bayarnya kapan? Bayar zakatnya kapan? Misalnya hari ini. Enggak tentukan tanggal, soalnya nanti hari awal bulan dengan tengah-tengah beda. Hari ini mau bayar 15 Ramadan. Punya emas 100 gram misalnya ya. Ya kan? Ada dua cara bayar. Cara bayar pertama, bayar dengan emas. Di sini 2,5%-nya berarti berapa? 2,5 gram ya. Berarti beli emas yang ini 2,5 gram. Keluarkan, bagi dalam bentuk emas. Kalau tidak, yang kedua, cari nilai ini. Nilainya pakai seandainya saya punya emas ini, ya, punya emas ini sekarang itu berapa rupiah? Berarti dia harus beli tak? Berarti pakai harga belinya. Perhiasan. Convert dulu ke harga emasnya. Nah, sekarang perhiasan itu emasnya itu kalau dirupiahkan berapa? Jadi misalnya dia punya 100 gram emas tapi perhiasannya kan ini belum tentu murni ya tak? Maka 100 gram ini kalau dirupiahkan semuanya berapa? Kalau sudah di atas nilai 71 juta tadi kena. Kita mau bayar. Jadi saya mau bayar apa? Hari ini saya hitung harga emas hari ini berapa. Gitu ya. Baik. Jadi emas perhiasan ibu masuk dalam zakat. Caranya, karena kita nggak bisa hitung pakai gram tadi, karena kan bukan murni ya, maka dibawa ke harganya saat ini berapa. Kalau dijual laku berapa, gitulah. Dihitung totalnya kali 2,5%. 2,5% ini yang jenengan keluarkan. Ada lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, zakat istri boleh diberi pada suami jika suaminya miskin. Baiknya tidak diberi, karena ada kemungkinan anak juga masih bisa orang tua nafkahi. Jadi cari orang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya tanyakan mengenai zakat yang uang tadi. Ini seumpama suami itu bergaji. Ya. Dia belum sampai 6 mata. Tapi mohon maaf, kalau kami setiap 1 tahun itu biasanya di bulan Ramadan ini kalau mengeluarkan zakat, terus hitungannya itu masih benar atau salah? Hitungannya apa? Hitungannya benar enggak? Maksudnya kan belum nyampe 6,5 tahun kan? Terus kami mengeluarkannya setiap bulan, biasanya bulan Ramadan ini kita mengeluarkan zakat dari gaji yang didapat tadi. Dari gaji yang didapat atau dari simpanan yang sudah tersimpan? Sebenarnya belum bisa kami tahu, belum bisa kami tahu ya gitu dari itu. Terus kita hitungnya itu dari jumlah gaji itu loh Pak. Berarti gajinya masih dipakai. Iya.
tersimpan pun itu belum nanti memenuhi 6,5 juta tadi, gitu. Gitu ya. Nah, berarti untuk sisi wajibnya tidak ada, Bu. Berarti jenengan cuma keluarkan sisi sunnahnya saja. Mau sedekahkan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, monggo, Bu. Sebentar, Bu, bagaimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awalnya nggak jelas, Bu. Awalnya itu ya. Masih di atas 6,5 juta enggak? Enggak, berarti enggak kena. Baik. Ada lagi? Bibu? Coba lihat WA. Mau tanya, misalkan pas masak saat puasa, terus dicicip-cicip sedikit tanpa ditelan terus kumur-kumur itu boleh atau cukup dilepas saja, puasanya sah. ada yang langsung ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita itu ada simpanan, cuman kita sudah menyiapkan simpanan itu untuk memberangkatkan haji. Jadi maksudnya Simpanan itu untuk memberangkatkan haji. Jadi kalau yang cuman itu dialokasikan untuk biaya pembayaran pengambilannya. Jadi untuk kita lihatkan di tapi kan bayarnya enggak sekarang kan? Masih tersimpan. Artinya uang itu masih bisa dimanfaatin. Iya, tapi seandainya mau ngambil pun masih bisa. Masih bisa, berarti tetap kena zakat. Itu namanya masih dimiliki sempurna, kena zakat. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika melaksanakan sholat tarawih di rumah, Ya. apakah wajib urut witir? Bagaimana tata caranya? Sunnah untuk witir. Kalau lakukan sudah sampai 8, terus untuk witir 3 rakaat. 3 rakaat itu bisa 21, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal, langsung tahiyat akhir terus salam. Pakai kunut witir nggak? Kunutnya yang tadi. Kunut witir disunahkan saja nanti setelah pertengahan Ramadan. Peruntukan dana bunga bank, apakah bisa diberikan kepada saudara yang kurang mampu? Zakat Bunga bank, bunga bank. bunga bank diberikan kepada saudara yang kurang mampu, boleh. Ada lagi? Ada siapa? Jika suami jualan hewan kurban setahun sekali pas waktu Idul Adha, Ya, kambing jualan mencapai 100 ekor. ya, Tapi kambing itu dibeli sebulan sebelum dijual, ya, tidak ternak sendiri. ya, Dan modal buat belanja kambing pinjaman dari saudara. ya, Dan saudara pinjami uang tanpa riba. ya, Pas pengembalian sesuai jumlah uang yang dipinjam. ya. Biasanya pengembalian uang kalau sudah selesai jualan.
itu bayar zakat atau tidak? Tergantung ada sisa atau tidak setelah untung. Untung sudah diperoleh. Sekarang taruhlah pas itu nisab. Ya, untungnya itu nisab, tapi dia masih pakai untuk kebutuhan pokok lagi. Selama berjalan setahun nanti pakai untuk ini lagi, untuk ini lagi. Sampai setahun, misalnya di bulan haji lagi, dia masih di atas nisab, kena zakat 2,5%. Kalau tidak ada sisa, tidak ada zakat. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi mau zakat mal, apa boleh? Misal punya motor, sapi, tabungan, semua itu dikumpulkan jadi satu, terus dihitung semua mencapai nisab. Kalau diuangkan itu apa wajib zakat? Motor kena zakat nggak Bu? Tidak, skip, nggak usah dimasukin. Terus punya uang kan situ? Uang yang tersimpan saja setelah dipakai untuk kebutuhan pokok, itu baru kena zakat. Ada lagi? Ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, apakah orang yang meninggal itu tahu atau merasakan kiriman dari pihak kita? Pokoknya dia mendapatkan manfaat ketika dalam kubur. Dia tahunya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena sudah di alam ghaib. Bagaimana dengan pelaksanaan sholat iftitah yang dilaksanakan sebelum sholat tarawih Ustaz, yang dilakukan secara berjamaah? Kalau bisa sendiri-sendiri saya tidak berjamaah. Ya, berikutnya lagi. Cukup, baik. Nanti hari Senin ya, Senin sore ya. Berarti Selasa paginya tetap ngaji juga. Senin sore buka puasa bersama. Tema Senin sore apa? Ikut. Ya. Nih, tanggal 1 Ramadan dapat THR. Tanggal 15 mau bayar zakat. Ternyata tanggal 1 itu THR-nya langsung dipakai semuanya. Ya sudah, tersisa tanggal 15 itu berapa? Ya makanya saya sering nanya, bayar zakatnya kapan Bu? Kalau bayar zakatnya di bulan Ramadan, misalnya pertengahan Ramadan dia bayar, ya sudah THR diikutkan kalau masih ada sisa. Namun kalau ternyata bayar zakatnya itu nanti masih di bulan Zulhijjah, nah selama nunggu sampai Zulhijjah, THR silakan dipakai. Kalau masih ada sisa, masukkan di bulan Zulhijjah. Namun kalau tidak ada sisa lagi, berarti tidak kena zakat. Gitu. Cukup. Satu lagi itu kita berbeda. Kalau kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal atau untuk orang masih hidup, itu bagaimana hukumnya? Tidak perlu. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak nyampe. Ya, maka tidak perlu seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Insyaallah pekan depan kita masih ketemu lagi dengan bahasan zakat dan hadis ke-13. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semuanya dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.